Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Tiba-tiba di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga Rasulullah pun mengucapkan amin. Pada saat itu para sahabat terheran, para sahabat tercengang setelah Rasulullah turun dari mimbarnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Apa yang terjadi?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai sahabat, tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah dengan 3 doa dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Coba bayangkan kaum muslimin, yang berdoa adalah malaikat Jibril yang tak pernah berbuat maksiat. Yang mengaminkannya adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Ba'uda liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, salat witir, salat tahajud dengan penuh keimanan dan mengharap keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bulan Ramadan ada satu malam, apabila kita dapat beribadah di dalamnya, maka sama dengan beribadah 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun, yaitu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sunat yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan sama nilainya dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kita kerjakan amal wajib di dalam bulan suci Ramadan sama dengan 70 kali mengerjakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Luar biasanya Ramadan kaum muslimin. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak di antara kita menyia-nyiakan Ramadan, tidak mengisinya dengan sebaik mungkin, tidak berkesan, tidak berbekas sedikit pun di dalam hatinya dan kehidupannya, sehingga Ramadan berlalu sedangkan dirinya masih berlumuran dengan dosa. Inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, ba'uda liman zukrita inda falam yusalli alaika. Celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, akan tetapi dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, harusnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti kerinduan kita kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab."
kelak nanti orang-orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita rindu kepada Rasulullah, perbanyak salawat, insya-Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ba'uda liman adraka wali walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masa hidupnya masih berjumpa dengan kedua orang tuanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Maksudnya kaum muslimin adalah seorang anak yang tidak mau mengurus kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak membangkang kepada kedua orang tuanya, maka dengan begitu tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Harus kita ingat bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka surgalah tempatmu. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Oleh karena itu, kaum muslimin, bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, temuilah mereka, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya. Ayah, Umma, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ayah. Bagi kita yang sudah tiada orang tuanya, artinya sudah meninggal dunia, maka ziarahilah kuburnya. Mintakan ampun kepada Allah. Allahumma ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Kemudian ketika kita pergi ke masjid, berinfaklah, bersedekahlah, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika selesai sholat, jangan lupa doa untuk kedua orang tua kita, karena itulah cara berbakti kita kalau mereka sudah tiada. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.